Halo warga sipil sekalian, kembali lagi bersama saya Ferry Irwandi. Udah lama gue nggak bikin konten kayak gini ya, konten cerita, konten curhat, konten sharing ke teman-teman semua. Gue belakangan ngelihat konten gue, terus gue ngerasa something miss gitu loh. Gue ngerasa kita kurang dekat dan kurang akrab kayak konten-konten dulu gitu, dan gue kira nggak apa-apa ngebawa ini lagi. Jadi ya di sini gue mau cerita aja ke teman-teman. Di sini gue nggak bakal bahas BP Tapra, nggak bakal bahas saya dulu penyiaran, dewan media sosial, dan beberapa hal-hal berat yang lain. Di sini gue bakal membahas perempuan. Yang ngikutin sosial media gue atau YouTube gue atau Instagram gue itu mungkin sadar ya, seminggu terakhir gue sangat antusias untuk mempromosikan lagunya Mutia. Ya, gue terlibat dalam pembuatan video klipnya, ya gue handle, dan gue sangat excited, bahkan lebih excited dari dia, gitu. Dan gue punya penjelasan kenapa gue seantusias itu soal lagu Muti. Jadi gini, dan ini kenapa gue kepikiran bikin konten ini, karena istri gue, Mutia Nadira. Terus apa yang kami alami dan lakukan selama beberapa bulan terakhir membuat gue sadar satu hal bahwa wow, menjadi perempuan itu tidak pernah mudah. Dan salah satu bagian yang tidak pernah mudah itu adalah jatah gagalnya perempuan itu jauh lebih sedikit daripada laki-laki, teman-teman. Sedikit flashback. Muti ini cinta pertama gue. Dan gue kenal dia di kampus. Dan status sosial kami, status sosial itu langit bumi di kampus, Pak. Dia itu ya cewek populer kampus, cantik, berbakat, talented, pintar, gampang disukai orang juga, sangat menyenangkan ngobrol ataupun bergaul dengan dia. Ya, tipikal yang emang favorit semua orang lah. Di situ gue ngelihat dia tuh bersinar sekali. Dia punya look, dia punya brain, dan dia punya talent. Dia vokalis band, bandnya terkenal, bandnya dianggap band terbaik di kampus waktu itu, juara beberapa kali, dan itu semakin meroketkan namanya. Jadi ngelihat gambaran kayak gitu, gue ngerasa Muti kalau stay on the pad, dia pasti bakal besar dan bersinar. Nah, long story short, yang udah pernah gue ceritain juga, jadi bisa kalian lihat konten-konten lama, akhirnya gue menikah sama dia. Nah, di sini gue sadar. Ketika menikah, walaupun dalam pernikahan itu kita nggak ada hierarkis nih, nggak ada yang lu harus nunduk dengan suami, lu harus melayani suami A B C D, kita nggak suka sama sistem kayak gitu. Jadi ya kadang dia masak, gue nyuci, ya pokoknya kita bagi kerja, kita partner gitu. Dan gue ngerasa waktu itu ya masih, gue orang yang mengerti nih ekualitas gender, gue mengerti nih handicap perempuan dan lain sebagainya. Jadi gue berusaha mereduksi itu dengan cara tersebut. Dan ternyata itu pun gak cukup. Walaupun udah kayak gitu, setelah menikah, roda kehidupan itu tidak berjalan dengan apa yang gue bayangkan. Gue bayangkan kalau gue kayak gini ya, kesempatan untuk dia akan sama besarnya walaupun dia gak sama gue. Tapi ternyata enggak. Ternyata masalahnya itu lebih kompleks dan lebih rumit lagi ketika kita ngomong soal kesempatan. Gue sebagai laki-laki, sebagai seorang suami, jatah gagal gue banyak nih. Gue bisa mencoba banyak sekali hal. Gagal gue coba lagi, gagal gue coba lagi. Mau lu pakai pendekatan evolusi, mau lu pakai pendekatan struktural, sosial, dan lain sebagainya. Ya, sistem sudah membentuk laki-laki lebih banyak kemudahan untuk melakukan sesuatu atau menentukan pilihan hidupnya. Dan ketika dia mau pursue atau mau mengejar apa yang dia inginkan ataupun dia impikan, itu tantangannya jauh lebih besar dari apa yang gue lakukan. Paham kan? Karena tuntutan budaya dan culture ini, karena sistem yang membentuk society dan sistem dan semua yang dibentuk sekarang di dunia ini, itu memberatkan perempuan dalam mengambil tindakan, mengejar mimpinya, dan melakukan sesuatu untuk dirinya sendiri. Ya, dia harus ngalamin banyak hal yang mungkin gak gue alami. Dan akhirnya beberapa hal yang tidak sesuai dengan harapan itu menghancurkan dia dari dalam. Dia mulai ngerasa insecure, dia mulai mempertanyakan dirinya sendiri, dia mulai khawatir, dia juga nggak tahu ke depannya mau ngapain, dia ngerasa kepercayaan diri yang baik banget yang dia punya dulu itu perlahan-lahan luntur dan lama-kelamaan sifatnya destruktif. Banyak yang ngomong atau bilang gitu,
Bang, gue pengen jadi suami kayak lu atau pengen punya suami kayak lu. No, man, jangan. Lu harus jadi suami yang jauh lebih baik dari gue. Ada banyak sekali kesalahan, kekeliruan. Dan sampai sekarang gue berpikir, she deserve more gitu loh. Ada hal yang seharusnya gue lakukan tapi tidak gue lakukan. Ada hal yang tidak harusnya gue lakukan tapi gue lakukan. Ya, banyak. Salah satunya adalah keluputan gue atas kondisi ini gitu. Ya gue luput, gue merasa punya banyak tanggung jawab, gue merasa punya banyak tekanan tanpa pernah memperhatikan hal-hal kayak gini. Tapi lama-kelamaan ternyata itu berdampak yang sangat buruk untuk istri gue, untuk Muti. Dan ya, rasa kepercayaan dirinya hilang karena beberapa hambatan dan kegagalan yang dia alami, tapi dia nggak bisa coba lagi karena beberapa tuntutan dia ke dia, karena dia seorang perempuan, karena dia seorang istri, seorang ibu, dan lain sebagainya. Dan gue malah bukannya ada di sisi dia untuk ngasih proteksi, bukannya ada di sisi dia untuk nemenin, gue malah menuntut hal yang lebih, gue malah cenderung buta dengan hal tersebut. Dan ketika sadar atas hal itu, gue sangat kecewa pada diri gue sendiri. Walaupun lu punya look yang cantik di mata orang, walaupun lu punya bakat, walaupun lu cerdas, itu aja nggak cukup untuk menjamin lu bisa mencapai apa yang lu mau. Bahkan ketika lu udah kerja keras sekalipun, gitu. Oh, di cowok juga kayak gitu, tapi probabilitasnya dan peluangnya itu sangat jauh berbeda. Tapi suatu hari, bulan Januari ya kalau nggak salah, gue pulang ke rumah dan dia ngasih tunjuk ke gue lagu yang dia buat. Waktu dengerin lagu itu, gue terharu ya. Karena lagunya bagus banget. Kita dia masih bisa bikin lagu sebagus itu. Wow, luar biasa gitu. Melodinya dia bikin sendiri, liriknya dia bikin sendiri, flow-nya dia bikin sendiri. Dia nyari sendiri dengan segala keterbatasan dan kesulitan dia yang dia alami ya. Dia masih bisa berkarya, dia masih bisa nulis lagu, dan yang ditulis bukan lagu main-main gitu. Nah, pas dengar lagu itu, gue udah berjanji sama diri gue. Jadi gue propose ke dia, ayo kita garap lagu ini serius, kita rekaman, kita buat video klipnya, kita sebarin. Dan itu ternyata tidak mudah. Kenapa demikian ya? Karena gue bilang tadi, insekuritas tadi udah benar-benar menjadi racun di dalam dirinya. Dia nggak pede, dia ngerasa dirinya nggak deserve, dia takut orang tidak merespon itu dengan baik, dia takut ketika dia keluarin orang nggak dengar, orang nggak nonton, dia takut kalau itu akan membuat kekecewaan dia jadi lebih besar. Selalu meyakinkan nggak akan kayak gitu karena lagu ini bagus sekali dan kita akan mengeksekusi ini dengan blood and tears, gue bilang. Tapi di satu sisi gue ngerti ketakutan dia, gue ngerti, gue paham apa yang dia khawatirkan, gue paham resiko yang harus kita hadapi, tapi gue percaya sama karya ini gitu. Gue percaya sama lagu ini, jadi ya gue ambil resiko itu walaupun gue tahu mungkin ini justru bisa menjadi hal yang menyulitkan buat dia. Tapi ya, H-1 sebelum jadwal rilis di YouTube yang kemarin gue rilis, itu dia masih berpikir untuk nggak jadi ngerilis lagu itu karena insekuritas itu udah sebegitu menakutkannya. Dan di posisi kayak gitu gue nggak bisa asal ngomong, gue nggak bisa asal cuap, gue harus coba paham. Dan syukurnya dia berani. Akhirnya di hari itu kami rilis dan wow, makasih banget. Ternyata direspon dengan positif dan sangat-sangat positif. Per 3 hari ini lagu itu udah ditonton 120.000 kali. Wah, thank you so much, thank you. Yang mana kalau waktu gue baca-baca komennya itu, wah, menyenangkan sekali gitu. Dan Muti pun ngerasain ya hal yang sama. Jadi gua dan Muti terima kasih kalian udah menyempatkan waktu untuk nonton itu. Dan terima kasih juga untuk pihak-pihak yang mendukung kami, memberikan support, ikut nge-share lagu itu. Jadi buat kalian yang belum nonton, kalau ada waktu dan tidak mengganggu silahkan tonton. Linknya gue taruh di deskripsi dan komen. Lagu itu bercerita soal apa ya, lu lihat aja liriknya. Lu lihat aja videonya yang akan gue bikin film pendek. Mungkin di situ udah bisa kelihatan. Intinya terima kasih. Dan makasih banget dukungannya, itu berarti jauh lebih dari yang kalian bayangkan buat kami.
Itu sih. Nah, balik lagi, semoga dari cerita ini kita bisa paham ya, kalau menjadi perempuan itu tidak pernah mudah. Jadah gagalnya lebih sedikit, kurangi justifikasi-justifikasi yang tidak penting. Dulu gue kira mengerti, ternyata enggak. Dan jangan sampai kesalahan yang gue lakukan atau ketidakpedulian yang gue lakukan, kalian juga lakukan ke depannya untuk orang-orang yang kalian sayangi. Jadi ya, itu aja sih. Semoga konten ini bermanfaat. Sampai jumpa di konten selanjutnya. See ya.